Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan seperjuangan akhirnya menerima undangan saya sosialisasi kegiatan saya selama ini di dalam calon guru penggerak. Jadi untuk sampai bulan Agustus, insya Allah sampai 9 bulan ini saya masih sedang pendidikan untuk menjadi guru penggerak. Jadi sekarang masih calon guru penggerak. Baiklah, sebelum kita memulai acara, ada baiknya kita bersama-sama menggunakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, sebelum kita masukin memasuki materi, ada kegiatan dengan ya, jadi sebelum kita masuk materi, sebelum teman kita men-share-nya, saya minta untuk menggenggam tangan. Jadi tugas kalian adalah mengepalkan satu tangan Anda. Jadi ini kepal tangan Anda, terus bayangkan kalau kalian itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan ini, sesuatu yang sangat berharga. Genggam tangan kita dengan sekuat tenaga, karena ini sangat penting ya, jangan sampai terbuka, jangan sampai orang lain membuka. Terus cobalah rasanya ini, bisa minta ada yang mau jadi relawannya yang mau menggenggam tangannya, coba ya bahasanya Indonesia, coba keluarkan tangan Indonesia, terus silakan Desti coba berbagai cara membuka kepala tangan sih, boleh meraih, boleh ngancam kalau kita, atau apapun asalkan tangan sih bisa dibuka. Coba ya. Coba sebar restu merayu untuk Ningsi membuka genggaman tangannya. Silakan. Umi Ningsi, tolong buka tangannya dong. Susah. Keluarkan rayuan maut restu. Rayuan maut. Iya, mencoba melihat atau meminta sesuatu yang sangat berharga dari Ningsi. Bisa nggak coba? Boleh lagi? Enggak, boleh minta bantuannya Umi Ningsi, tolong dibuka dong. Like this. Nah. Gimana cara nak buka? Hilang suaranya nih. Hilang koneksi jaringan kan? Iya. Jadi nggak apa, terima kasih Ningsi. Ternyata restu tidak berhasil ya. Jadi begini ya. Iya, kenapa? Karena itu sangat berharga bagi kita. Kira kalau kita mempunyai sesuatu yang berharga, apakah kita akan membuka kepala tangan kita dengan bujukan, dengan godaan, ataupun dengan paksaan? Tidak akan kan, karena itu sangat berharga. Bisa. Jadi untuk besok diliburkan dulu, dikarenakan untuk persiapan belajar online dan offline ya, dan ada sesuatu rapat gitu seluruh terkait dengan PKN level 3. Jadi jangan dibilang orang guru-guru sakit, jangan. Jadi besok libur karena persiapan untuk belajar kembali online. Itu isinya setelah itu.
Ya lanjut masuk ke materinya, silakan di-share terus tuh. Oke, thank you ya. Kelihatan nggak ya? Oke, kelihatan. Di zoom-in aja. Baiklah, kita akan materi yang akan saya bawa adalah konsep-konsep kunci modul budaya positif yang ada di modul calon guru penggerak. Jadi di dalam kami setiap minggu tugas setiap hari itu mendapat dan salah satunya adalah aksi nyata. Jadi ini saya sedang melakukan aksi nyata dengan judul konsep-konsep kunci modul budaya positif. Saya Reka Puspa, calon guru penggerak angkatan ke-4 KB Sarip Madani Palembang. Next. Jadi di sini selamat datang kita presentasi. Di sini kita sharing. Yang pertama adalah perumahan belajar. Menggenggam tangan itu tujuannya adalah jadi untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan juga bertanggung jawab. Next. Jadi di sini ada paparan kontrol untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, juga ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Next. Nah, di sini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus atau respon kepada pendekatan teori kontrol. Stephen R. Covey atau Principle Center Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah bagaimana Anda melihat dunia manusia, ubahlah paradigma Anda, skema, pemahaman, dan penjelasan itu tentang realitas. Next. Nah, di dalam itu tadi yang pertama ya, yang perlu saya jelaskan. Dan di sini tentang disiplin positif. Jadi di sini Bapak pendidikan kita, seperti Bapak pendidikan kita adalah Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin kuat. Sungguh pun itu bersifat self discipline sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi sama saja. Tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah itu udah dalam suasana yang merdeka. Oh ya, ingatkan 10 menit lagi. Jelas Umi. Lanjut. 19.5 ini. Nah, itu disiplin positif juga. Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, kita memerlukan motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Next. Nah, di sini pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan dalam buku Structuring School Discipline tahun 2001. Dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik ya dari dalam, bukan ekstrinsik atau dari luar. Ya, next. Nah, untuk pembahasan yang ketiga ini adalah motivasi perilaku manusia. Di sini akan dijelaskan apa itu motivasi perilaku manusia. Jadi, Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Nah, untuk materi berikutnya itu adalah 4. Yang keempat itu adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 4. Yang pertama, ya ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yaitu apa itu kebutuhan bertahan hidup? Yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Yang kedua itu adalah cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atau kemampuan. Yang keempat adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Sedangkan yang 5 adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Next, yuk. Nah, untuk materi yang berikutnya, ini adalah materi kami selama beberapa bulan ya.
tapi cuman dijelaskan untuk berapa jam ini, jadi kita singkat-singkat dulu, yaitu posisi kontrol. Jadi di sini ada posisi kontrol seorang guru itu ada 5 di sini. Ada yang namanya penghukum, ada yang namanya pembuat orang merasa bersalah, ada yang namanya teman, ada yang namanya monitor atau pemantau, ada juga manajer. Jadi di sini ketika kita kalau penghukum ya, ciri-ciri penghukum itu ya misalnya yang suka kalau kita berbuat salah maka dapat hukuman. Sedangkan pembuat orang merasa bersalah begini misalnya, dia mengatakan, oh kok begitu, untuk ibu kok begitu, kayak gitu. Terus kalau untuk teman dia menganggap muridnya itu adalah teman, jadi dia di sini beranggapan sebagai teman, jadi bebas kayak gitu, jadi bebas untuk menyampaikan pendapat, jadi si murid itu merasa nyaman. Terus ada juga yang namanya monitor atau pemantau. Jadi di sini monitor atau pemantau juga dia selalu mencatat, jadi mencatat segala sesuatu yang secara detail tentang murid-muridnya. Nah, yang keempat itu paling sebenarnya itu adalah manajer. Jadi posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi di sini seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada tersebut bila diperlukan. Next. Yang akhir ini adalah keyakinan kelas. Jadi di sini adalah keyakinan kelas itu setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di atas para warga kelas. Jadi di sini keyakinan kelas ini kita bersama-sama dengan murid menyepakati. Nah, seperti ini ya, seperti yang saya buat di dalam kelompok bermain Sarip Madani. Kesepakatan kelas dengan Umil ini itu berdasarkan kesepakatan bersama dengan murid. Jadi ucapkan salam ketika bertemu, terus yang datang duluan itu ngaji duluan, itu sudah kesepakatan. Terus di sini juga istighfar bila berkata tidak baik, terus meminta maaf bila berbuat salah, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, sayang teman tidak suka lawan. Di sini semuanya sudah dilakukan. Sudah semuanya kan seperti yang ada di dalam file terakhir ini, di gambarnya mengucapkan salam ketika bertemu, itu sudah, yang datang duluan itu ngaji duluan, itu sudah kesepakatan, jadi mereka bebas berlomba-lomba untuk datang duluan ke sekolah. Terus bila istighfar ini adalah gambar ketika praktek istighfar, jadi ketika dia tidak sengaja berkata tidak baik ya, maka temannya yang sebelah itu sudah mengingatkan istighfar sebanyak 10 kali. Terus menjaga kebersihan itu selalu dilakukan kalau mau pulang, pokoknya kalau melihat sampah. Ini anak dilatih untuk menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Jadi bukan gurunya saja yang membersihkan kelas, tapi anak-anaknya ikut membersihkan kelas. Yang terakhir itu adalah sayang teman tidak suka lawan. Jadi di sini mereka saling merangkul, merasa bersaudara. Sudah habis ya? Terus itu. Ya, itu tadi tentang kesepakatan kelas. Yang berikutnya adalah tentang restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi restitusi itu adalah perbaikan. Next. Nah, jadi di sini ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi di sini untuk restitusi itu sudah saya terapkan di dalam ketika saya mengajar. Jadi di sini ketika anak berbuat salah, saya tidak langsung mencari siapa yang salah, siapa yang berbuat salah. Saya langsung menanyakan kepada mereka, apakah ini semua benar, apakah benar kayak gitu. Jadi mereka yang menjawab, kalau benar mereka jawab benar, kalau salah mereka tentu jawab salah kan. Jadi saya tanya, jadi mereka menjawab ya kami salah dan kami minta maaf. Terus kalau kalian sudah maaf, terus apa yang kalian lakukan? Mereka menjawab kami akan tidak akan berbuat lagi. Itu yang dinamakan restitusi. Dan alhamdulillah kan sudah. Ya, itu tentang restitusi ya. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.
guru penggerak itu Bulatkan tekad, kuatkan ini aja hati. teori-teori saja. Jadi kita ngerjain juga, tidak jelas praktekkan. Jadi memang kita di sini di Belajar jadi kita nggak mungkin kita misalnya itu memajukan pendidikan. Guru penggerak menghamba padamu, membuat inovasi sendiri, membuat bentuk pembelajaran. kreativitas kita sendiri. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan Nah, profil seperti juga misalnya untuk masalah Google Meet dituntun untuk belajar mandiri. Jadi bagaimana cara kita agar baik, agar hasil yang kita dapat itu memuaskan, kita belajar sendiri, mencari sendiri, judul sendiri. Itu tidak terlalu di video inilah, tapi kita lihat yang lain kan banyak sekarang di zaman kita ini di dalam Facebook, di dalam apapun yang sudah tersedia bagaimana kita menjadi kolaborasi, tadi sampai restitusi ya. berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Nah, ya, terus lagi di ini. Ya, ini restitusi tadi, proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka. Di sini ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Next. Ya, slide selanjutnya adalah salam guru penggerak Indonesia Maju. Jadi ini adalah foto ketika ada lokakarya perdana kami di Hotel Gezuri kalau nggak salah. Jadi sebulan sekali itu ada bentuk lokakarya. Jadi kita akan dari pagi sampai sore itu akan digembleng ya. Jadi daring kayak gitu. Bukan daring, jadi kita akan membahas seperti kami itu lokakarya tentang komunikasi. Inilah kegiatan calon guru penggerak. Salam guru penggerak Indonesia Maju. Ya, itu tadi materi-materi yang saya sharing bersama teman-teman. Saya harap juga teman-teman untuk tahun depan bisa mengikuti guru penggerak ini. Ikutilah, daftar lah. Ya, dari semua materi ini ada yang mau di-sharingkan atau ada yang mau ditanya atau ada yang mau menanggapi, saya persilakan untuk teman-teman menanggapi kegiatan saya selama ini. Silakan. Sinyalnya ini ya. Silakan Umi Epi. Atau Umi Epi lagi sholat kali ya. Oh, boleh silakan. Silakan chat. Nanti saya akan bacakan. Yang lain boleh mau chat atau mau raise hand, mau bicara. Silakan. Mungkin teman-teman mau memberikan saya masukan atau gimana, misalnya bagaimana dengan kegiatan selanjutnya, apa harus saya lakukan, boleh. Mau memberikan kritikan misalnya, boleh. Diberi kesempatan. Memberi tanggapan, bertanya. Oke, silakan Astu. Ya, ini tentang restitusi itu masih belum paham nih. Maksudnya ini kan tentang kebiasaan baik ya. Budaya positif ya itu ya Umi. Halo? Iya benar, budaya positif. Nah, jadi gunanya restitusi itu maksudnya apa? Restitusi itu artinya lebih ke mengingatkan atau apa? Kalau diaplikasikan ke dunia pendidikan itu, pas dunia apa maksudnya ke kegiatan pembelajaran itu. Bentuknya itu kayak apa? Bentuknya itu. Oh ya. Jadi begini ya, saya bisa langsung jawab ya, kami Melin. Jadi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini ada namanya segi
mana saja nanti saya bisa jelaskan. Nah, jadi restitusi itu menciptakan kondisi aman bagi murid untuk jadi jujur pada diri sendiri dan evaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Oke, saya coba cari di ini dulu. Nanti tolong di-share ya. Jadi restitusi ada yang namanya segitiga restitusi. Saya cari dulu. Wah. Di poster proyek saya. Poster. Bentar. Nah, sebenarnya restitusi itu sendiri udah dalam ya dipelajari, jadi tenggelam. Saya jelaskan. Jadi ketika ini langsung aja prakteknya, ketika misalnya ada yang berbuat salah, murid kita yang misalnya berkelahi, nah, ketika mereka berkelahi, kita sebagai guru tidak langsung menyalahkan kayak gitu, tidak langsung menghukum mereka, dan juga siapa yang ini, tapi kita fokus untuk memperbaiki hubungan mereka. Jadi ketika mereka sudah berbuat salah, kita langsung saya begini ya, misalnya kita guru, saya tidak menghakimi, tidak menyatakan kalian salah, dan saya juga tidak membenarkan misalnya kalian untuk bertengkar. Tetapi apa yang kita harus memikirkan kayak gitu. Jadi itu ada di dalam diri mereka, harus memikirkan bagaimana apakah kalian rasa benar kayak gitu. Nah, misalnya terus mereka menjawab tidak ya. Terus apa kalian selanjutnya? Kalian lakukan untuk memperbaiki kayak gitu. Itulah yang namanya restitusi, memperbaiki. Maka mereka biasanya inisiatif sendiri. Misalnya, ya saya akan meminta maaf. Tetapi ada juga ya ketika misalnya ada anak yang berkelahi, kan nggak mungkin kita langsung menyuruh mereka untuk merestitusi. Ya kita tenangkan dulu, kita diamkan dulu beberapa menit, kita suruh istighfar apa atau gimana, kita suruh duduk untuk meredamkan kemarahannya. Terus baru ajak bincang dari hati ke hati seperti itu. Jadi kita di sini bukannya bertindak sebagai guru, itu bukan bertindak memponis, kamu itu salah, kamu itu yang kamu pukul mereka untuk apakah saya berkelahi itu salah, seperti itu. Itu contoh realnya kayak gitu. Apakah ada yang mau dinilai? Tetapi untuk gambarnya itu ada sebenarnya, tapi saya lupa nyimpen di mana. Ada, kami buat itu segitiga restitusi. Sebentar, apakah ada di sini? Tidak tersimpan sepertinya. Ya, itu nanti kalau kurang jelas nanti saya akan ini di dalam Canva-nya. Baik Umi, ada pertanyaan ini dari Umi Wiwin di chat. Oh ya. Boleh saya bacakan ya Umi, nanti Umi yang jawab. Oh ya, situ. Baik. Ini pertanyaan dari Umi Wiwin, apakah dengan ikut guru penggerak, menurut pengalaman Umi mereka yang sudah ikut, apakah bisa menambah wawasan untuk perubahan atau menjadi beban karena tugas-tugasnya banyak? Silakan dijawab Umi. Pengalaman di ikut guru penggerak itu sangat-sangat berkesan. Karena apa? Karena bisa saya cukup merasakan perubahan ini seperti jadi itu buat kesepakatan kelas, jadi untuk memaksa anak untuk belajar, tapi membuat gitu pun tugas, tapi walaupun tugasnya banyak itu tetapi sangat membuat menambah pengalaman seperti itu. Jadi dengan tugas yang banyak itu memacu diri saya untuk lebih belajar kayak itu. Saya tidak tanya untuk pertama kali di situ kan ada nanti diskusi kelompok. Jadi kita tuh belajar berbicara di depan mapakalah kita diam saja, diskusi berlangsung langsung kita bergantung, memacu jadi
walaupun tugas yang cukup banyak itu ya, jadi tidak terlalu menjadi beban kayak gitu. Karena tugasnya memang banyak, tetapi diasikin aja jadi kayak gitu. Itu saja kami Wiwin. Ada lagi Restu? Ada lagi. Ada lagi? Ini dari Widesti Aulia. Pertanyaannya, bagaimana cara Mhm. mengatasi anak-anak yang sulit untuk memahami pelajaran ini? Silakan dijawab. Umi. Oh iya, ini untuk memahami pelajaran ini kita ketahui ya, kemampuan anak-anak itu berbeda loh. Jadi kita tidak bisa memastikan anak itu sama kayak gitu. Jadi anak itu berbeda. Nah ini nanti ada di modul 2.1 kami yang sedang kami berlangsung ini adalah diferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi. Nah nanti jadi ketika anak-anak itu berbeda, kita juga harus berbeda cara mengajarnya seperti itu. Tidak mungkin misalnya kita anak audio misalnya yang sudah mendengar kita suruh duduk, kita suruh melihat tulisan kan visual. Ya kalau dia audio kita arahkan ke audio, kalau dia visual ya mungkin kita sering ada yang namanya poster-poster, gambar-gambar atau menonton bersama. Terus kalau yang bisa itu ya kita bernyanyi seperti itu. Jadi untuk anak-anak yang mengenai namanya kami pelajaran itu kita harus bersabar dan cari. Kita guru harus mencari trik agar anak itu memahami bagaimana. Jadi kalau memahami anak itu memahami karakter anak itu bagaimana ya kita cari isinya. Oh kalau misalnya anak ini seperti ini tidak duduk diam, duduk mantris, mungkin kita ajak tergantung kita lihat dulu karakternya bagaimana, isinya kita dapat sendiri. Ada lagi? Sepertinya tidak ada lagi. Sinyalnya. Jena, apakah sudah jelas semuanya? Iya, sinyalnya. Alhamdulillah, itulah tadi. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, itulah tadi sedikit pengalaman saya yang bisa saya ceritakan dengan keterbatasan waktu, dengan kondisi yang sekarang di mana banyak yang sakit ya. Saya doakan semoga yang sakit lekas sembuh. Alhamdulillah saya juga baru sembuh dari demam. Jadi beberapa hari yang lalu demam. Alhamdulillah sudah agak baikan. Jadi memang kita sedang dicoba di negeri ini ke dalam cobaan yang sangat berat dengan penyakit yang berjamaah. Batuk itu berjamaah. Jadi di sini bukan pilek saja yang berjamaah, batuk, pilek, sakit kepala. Soalnya setiap ini sama kayak gitu. Nah penyakitnya tuh bisa barengan kayak gitu ya. Nah, itu tadi cuma beberapa pun saya selama ya. Wah 2 bulan. Yang 2 pengalaman saya di calon guru penggerak. Jadi tugas berat-berat seperti cabai ya. Seperti kita makan cabai pedas, tapi kalau nggak pakai cabai rasa. Untuk saya sendiri penikmat cabai. Itulah guru penggerak. Jadi pedas sekali, tapi kalau nggak ada nggak nikmat kayak gitu. Nah, gimana Umi Epi, ada yang mau disampaikan atau bunda kita? Umi Epi ngomong ya, Mir. Oh ya, silakan Umi Epi. Acara yang mereka bawakan ini hari sayang saya tidak bisa mengikuti. Saya berbangga di TK Sarip Madani. Semoga mereka sukses dan menjadi guru penggerak yang benar-benar jadi semangatnya. Ya, makanya mereka atas ilmu yang diberikannya, saya berbangga hati. Alhamdulillah ada guru mereka. Semoga umi-umi yang lain terpacu. Terima kasih mereka atas ilmu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih timnya. Ada mengungkapkan apa gitu? Apa ada yang mau mengkritik saya kok kurusan? Maunya. Penggerak. Alhamdulillah. Kurus 2 on, Umi udah kurus 2 on. Kurang 2 on ya. Yang ya sederhana ini mohon maaf banyak sekali, masih banyak kekurangan saya ya. Kepada Allah saya mohon maaf, kepada teman-teman saya minta maaf. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya malam ini. Terima kasih banyak, gitu aja. Saya jadi bingung mau bicara apa. Ya billahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya sudah waktunya. Semangat Ya, Umi, sukses ya, Mbak. sukses. Amin. Terima kasih, selamat sholat. Assalamualaikum. Terima kasih Nita. Iya. Yo, sama-sama, Mbak.
Adik ya. minta ya sama itu ya. Oke. Ya, makasih ya. Assalamualaikum. Penting ya. Salam aman pacar diedit. Beres. Punya ya apa dikasih jantung minta hati ya. Iya. Enggak apa-apa. Besar ini bayarannya. Tenang Mbak ya. Iya. Minta nomor rekening. Assalamualaikum. Mana sih ini si Den ada? Main HP. Tadi tidur. Main HP mah kantong. Wah, main apa? Nah, Itu Ain tidur galau. Ain udah tidur, aman jadi. Ya sudah semangat, aku juga Ya. pengen ikut guru penggerak tapi belum bisa. Ya ikutlah. Bukannya tempat kamu belum ya? Daerah apa Sudah, namanya di situ? sudah. Bukan Palembang. Oh iya sudah, kemarin sekarang Aduh. sedang angkatan 3 kemarin. Angkatan 3. Tapi ada lagu satu. Udah lama nak mati ya, dah. Assalamualaikum. Iya 10 menit lagi. Salam. Enkel tuh. Ya. Dadah. Dah.